terintegrasi dengan ibadah yang keren, perilaku yang keren, atau akhlak yang baik. Zinedine Zidane menjadi pemain terbaik Piala Dunia ketika itu ya. Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli filsafat. Iya. Sebab itu kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah dan tidak pengen menyusahkan kita. Kita memang kalau udah ketemu dengan orang sekarakternya kayak nggak makan pun kenyang gitu kan. Orang hebat itu bukan berarti bukan. Orang hebat itu di tengah kesibukan berbagai pekerjaannya selesai dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Nadi Fasih, narasi diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Bersama saya Olive dari jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 22. Nah, untuk episode pertama ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang akademisi, peneliti dan juga penulis ya Pak ya. Dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bersama Bapak Dr. Haji Mafiro MA. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, untuk topik pembahasan kita pada hari ini Pak, itu mengenai belajar bukan sekedar nilai, tapi untuk mencetak mahasiswa berkarakter Pak. Nah, jadi kan Pak, di kalangan mahasiswa Pak, nilai itu menjadi patokan. IPK tuh harus tinggi, bahkan ada targetnya Pak. Kalau di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum nih Pak, khususnya, itu ditargetkan minimal IPK tuh harus di atas 3,5 biar cum laude. Kayak gitu Pak. Jadi, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait hal tersebut gitu Pak? Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama, terima kasih atas undangan dari TV Fakultas Syariah ya. Iya Pak. TV Fakultas Syariah dan Hukum. Pertama, bagaimana kita memandang kuliah dengan nilai. Iya benar Pak. Nilai pada dasarnya tentu penting karena nilai ini menjadi starting awal kita untuk memasuki dunia kerja. Benar. Kadang memang kita dibutuhkan Fakultas Syariah sebagai seorang hakim. Alumni Fakultas Syariah boleh jadi hakim. Syarat nilai tentu itu poin pertama. Iya Pak. Sudah memiliki ijazah, punya transkrip nilai, minimal IPK sekian. Iya. Maka nilai ini pada dasarnya sangat penting karena untuk menembus suatu peluang kerja apapun, biasanya hari ini di negeri kita ini dimulakan dengan nilai. Itu pasti nilai. Karena itu nilai mesti bagus. Hanya saja tentu tidak titik di situ. Nilai bagus tapi tidak punya kompetensi. Ini juga tidak baik. Nilai mungkin 3,8, 3,9 atau 4,00. Keren alhamdulillah. Tetapi sampai nanti diuji kompetensinya tidak seperti yang diharapkan. Makanya di samping kita mendapatkan nilai-nilai yang sangat luar biasa, maka pengembangan diri bagi seseorang atau mahasiswa itu juga sangat penting. Maka untuk itu benar kuliah tidak hanya sekedar berhenti dari nilai saja, tetapi kita harus punya pengembangan diri. Misalnya punya kemampuan berorganisasi. Di kemampuan berorganisasi ini kita nanti bagaimana punya kemampuan memanage diri ketika kita jadi bawahan, ketika kita jadi atasan, itu kan punya seni tersendiri. Iya benar. Maka untuk untuk belajar mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, kita boleh mulakan dari belajar berorganisasi di tengah mahasiswa ini. Banyak pilihan-pilihan organisasi, baik yang organisasi sifatnya internal yang ada di kampus kita, ataupun organisasi-organisasi eksternal. Iya Pak. Saya kira itu.
berarti nilai itu bukan hanya bisa dapatin dari kelas, tetapi juga harus mencari di luar kelas lah istilahnya gitu ya Pak. Berarti apa sih Pak makna sebenar dari kata belajar ini gitu Pak? Oh, ya. Baik, belajar tentu upaya pertamanya tentu agar kita mendapatkan nilai yang baik. Lalu dengan belajar kita bisa lulus, ya kan? Karena kalau tidak belajar nanti bisa tidak lulus kan? Iya benar Pak. Harus belajar supaya kita lulus dan lulus dapat nilai yang terbaik. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak hanya berhenti di takaran nilai ini saja. Iya benar. Pengembangan diri menjadi penting. Apa namanya ini? Skill life kita penting. Skill life. Ya kan, kita punya talenta apa gitu. Maka kemarin dalam rapat pimpinan selama ini kan kita menerima beasiswa dari namanya program tahfiz. Iya Pak. Saya juga sarankan kemarin bahwa bagaimana kalau kita juga terima beasiswa dari seni dan olahraga misalnya. Ada anak-anak yang punya talenta, kemampuan hebat di bidang taekwondo, olahraga ya Pak. Olahraga atau dia pernah menjadi juara apa di sepak takraw. Atau hari ini ada yang lagi booming mini soccer ya. Ya kan kayak gitu. Jadi anak-anak kita yang punya talenta-talenta ini kita rekrut, kita beri jalur khusus untuk mereka bisa menjadi mahasiswa kita. Boleh pula kita beri jalur khusus misalnya dapat beasiswa. Melalui beasiswa ya Pak. Iya kan, agar mereka tertarik menjadi mahasiswa kita. Iya. Hari ini dunia kerja itu kadang oleh instansi, institusi tertentu dia minta kita punya skill apa. Iya benar Pak. Gitu kita punya skill apa. Misalnya diterimalah di sebuah instansi ini karena dia punya kemampuan di bidang olahraga sepak bola misalnya. Termasuk juga misalnya seperti sekarang punya kemampuan jadi host Pak, presenter. Atau jadi master of ceremony ya. Jadi MC gitu ya, benar, kan. Pak. Itu kan talenta-talenta. Hari ini jadi MC ini sudah merupakan sebuah pekerjaan yang WoW gitu. Berbayar, Pak. Berbayar. Karena kita tinggal di kota nih, apapun jasa kita dibayar orang. Dibayar orang, benar. Maka Pekanbaru ini kan ini negeri jasa, kota jasa. Kita kalau tinggal di kota itu jasa, apapun jasa kita dilayani. Beda dengan di kampung, semuanya dikasih 2M. Iya Pak. Maksudnya makasih. Makasih Mas. Gitu ya. Iya benar Pak, benar Pak. Gitu, kan? Jadi Pak, selain dari melalui beasiswa, melalui perkembangan diri tersebut gitu kan Pak, itu kan kalau di mahasiswa ada namanya dengan organisasi, ada Ornawa, UKK, UKM gitu kan Pak. Jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana peran organisasi ini Pak dalam mencetak mahasiswa berkarakter gitu Pak? Peran dari organisasi itu sendiri gitu Pak. Baik. Kepada adik-adik mahasiswa kita minta mereka untuk ikut dalam organisasi yang telah yang telah dimiliki oleh kampus kita. Ada tadi SEMA, DEMA, benar, kan? Kemudian termasuk tadi organisasi internal, eksternal. Kalau yang internal tadi ada misalnya yaitu tadi SEMA, DEMA, kemudian HMPS. Kemudian kalau di fakultas kita sendiri itu ada namanya LKHI, Pak. LKHI ya kayak gitu. Kalau di universitas ada Latatua, ada LSM. Yang kayak gitu-gitu kita ikutlah sesuai dengan minat bakat masing-masing. Benar. Kalau di fakultas kita sekarang ada kalap olahraga dan seni. Iya, Pak. Maka kemarin itu ada Zulham, mahasiswa kita dari hukum keluarga. Oh iya, Pak. Juara 1 lomba silat. Oh, lomba. Itu sifatnya nasional. Oh iya, Pak. Internasional nasional, dia kelas under 45 kilo nggak salah benar. Gitu. Jadi itu luar biasa. Ya kan, juara 1 loh.
Berarti itu masuk kategori olahraga ya, Pak? Ya, olahraga. Kemudian Bapak juga sering ikut ini jadi pembimbing adik-adik mahasiswa ini lomba di tingkat nasional. Kemarin itu terakhir ke mana kita ke Bandung ya. Itu mahasiswa kita UIN secara umum termasuk mahasiswa Fakultas Syariah lomba apa namanya tarik suara pop solo apa istilahnya? Oh, selosong gitu ya, Pak? Selosong gitu. Iya, benar. Kemudian lomba yang seni-seni ya waktu itu di samping kalau tilawah memang menjadi domain kita ya kan karena kita punya identitas Islam. Ini kalau bisa pop solo gitu. Kemudian kita juara futsal, kita juara apa nih namanya basket. Iya. Nah, kan keren itu. Jadi kita mahasiswa UIN ini benar-benar sejatinya mahasiswa kita itu sudah mampu melakukan apa namanya tidak hanya orang yang pandai berdoa gitu loh. Iya, Pak. Yang dikira kita kampus ini cuma pandai yang doa doang. Tapi juga menguasai bidang lain gitu ya, Pak. Kita mampu mengintegrasikan keilmuan. Karena memang ulama-ulama dulu kan Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli filsafat. Iya. Ya kan? Nah, kan kayak gitu kan? Ahli ilmu kalam, ahli fikih, Ibnu Rushd, ahli filsafat. Kemudian juga ahli dalam bidang keilmuan lainnya. Itu kan keren. Maka integrasi ilmu itu kan seperti itu sejatinya. Anak-anak kita yang berada di ilmu hukum tetapi ibadahnya keren. Iya, benar. Waktu itu kan ada anak ilmu hukum kita yang ikut di juara futsal itu yang ketika itu kita juara 1 nasional. Kemudian anak ilmu hukum kita ini zaman saya dulu jadi WD3 ingat saya pernah lomba debat hukum nasional. Oh iya, Pak. Ketika itu disebut finalisnya dari universitas ternama. Oh, keren kita nih sebenarnya kan. Nah, karena itulah di samping mereka punya talenta yang sifatnya kita sebut umum ini, tetapi sholat nggak tinggal, tahajud rajin, baca Quran keren. Itu sekarang ada mahasiswa kita di ilmu hukum, juara nasional MTQ, dari prodi ilmu hukum bukan prodi agama ya kan? Iya benar Pak. Kan keren kayak gitu. Ini yang disebut dengan integrasi keilmuan itu gitu kan. Mereka boleh di prodi-prodi yang tidak bersentuhan langsung dengan keislaman, tetapi mereka menguasai hal tersebut gitu ya Pak. Kayak gitu. Terus Pak, bagaimana cara mengsinkronisasikan nih Pak antara fokus belajar dengan juga harus menyamakan antara prestasinya dengan kegiatan organisasinya gitu Pak. Karena kan kadang banyak juga mahasiswa nih Pak, kadang terlalu fokus di organisasi sehingga jarang masuk kelas atau apa gitu kan. Mungkin ada tips lah dari Bapak bagaimana cara menyeimbangkan lah gitu Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi gini, ini untuk adik-adik yang aktif sebagai di dunia organisasi, jangan lupakan kuliah. Nah, datang ke sini, nama itu pertama kuliah. Kemudian sambil kuliah ini kita belajar organisasi. Jangan belajar organisasi lalu nanti kuliah nggak selesai. Nah, itu nggak keren namanya. Tujuan utama kita kuliah. Karena begini, hebat pun kita nanti berorganisasi punya kemampuan leadership yang keren. Tahu-tahu ketika orang ingin nerima kita bekerja, syarat satu sarjana. Kita tidak selesai, nggak bisa diterima, ya kan? Iya Pak, betul. Kayak gitu kan? Nah, jadi makanya selesai menjadi target utama. Jadi pisau utamanya harus sarjana, ya kan? Iya Pak. Kita ini, negeri kita ini masih mengedepankan legalitas yang dibuktikan dengan ijazah. Benar. Ya kan? Nah, selesai ijazah ini kita miliki, lalu kita diterima sebagai syarat administrasi, setelahnya baru kita berkompetisi dengan skill-skill kita tadi. Iya. Nah, pengembangan diri kita tadi. Jangan sempat tak selesai.
Ya kan harus selesai. Ya kan selesai, lalu nilainya keren, kemampuan skillnya luar biasa, kemudian kemampuan berorganisasinya luar biasa. Iya, Pak. Nah, yang seperti ini yang kita pengen. Memang sih tidak semuanya, ya kan. Setiap orang tentu punya kelebihan masing-masing. Hanya saja kepada adik-adik kita ini, walaupun mungkin ketika menjadi berorganisasi tidak menjadi pemimpinnya atau menjadi ketuanya, Iya, Pak. tapi belajar berorganisasi itu sudah sebuah hal yang luar biasa. Luar biasa. Besok kan kita ini ketika di luar masuk dunia kerja kan dua posisi kita. Iya. Kalau tak memimpin, Dipimpin, benar. dipimpin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipimpin keren? Nggak ngereco aja kerjain. Ya, ada orang yang kalau dipimpin itu menekling terus gitu lah. Teklingnya itu kasar pula lagi ya. Gitu ya kan. Iya, benar, Pak. Ya kita silakan menyampaikan pendapat, itu sebuah hal ya, yang untuk kebaikan organisasi kita, diberikan masukan benar, tetapi perlu cara-cara yang benar. Orang yang tidak punya kemampuan berorganisasi yang baik, biasanya mereka nggak terbiasa dengan cara menyampaikan pendapat yang beradab. Iya, benar. Nah, atau dia justru nggak berani menyampaikan pendapatnya. Nah, kayak gitu. Saya kira itu ya. Iya, benar, Pak. Terus kan, Pak, di kalangan mahasiswa ini, Pak, apalagi kan Gen Z nih gitu kan, Oh, Pak. iya, iya. Jadi banyak istilah-istilah baru tuh, Pak. Ada istilahnya dengan mahasiswa kura-kura. Kura-kura tuh, Pak, kuliah rapat gitu kan, Pak. Ada dengan istilah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi menurut Bapak, perbandingan antara kedua itu apa kira-kira yang lebih menarik gitu, Pak? Yang bagusnya tuh sebagaimana sih gitu, Pak? Ya, benar. Terima kasih, keren. Jadi ada istilah kura-kura, kuliah rapat nih, orang aktif organisasi nih ya. Benar, Pak. Kemudian Aktivis, Pak. kupu-kupu aktivis. Kalau kupu-kupu Kuliah kuliah pulang. orang-orang kutu buku nih, pokoknya Iya. kuliah ya. Kata Allah, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kalian itu aku jadikan umat pertengahan. Tidak juga kupu-kupu, tidak juga kura-kura. Nah, kita berada di antara keduanya. Ya, harus bisa menyeimbangkan. Rapat ada, langsung pulang ada, pas jam-jam, pas momentum ujian UTS atau UAS, ya kita jangan rapat-rapat dulu. Kita ini cerita organisasi kita kita skip dulu nih, ya kan? Nah, kita skip dulu, kita fokus ujian dulu. Nah, nanti setelahnya harus pandai kita mengatur-ngatur waktu nih. Manajemen waktu ya, Pak. Manajemen waktu. Manajemen waktunya. Keren. Jadi harus kayak gitu. Iya. Pandai-pandai mengatur diri. Orang hebat itu bukan berarti orang yang orang yang sibuk ini. Bukan. Orang hebat itu di tengah kesibukan berbagai pekerjaannya selesai dengan sukses. Sukses. Kayak Gitu ya. gitu. Organisasi keren. Nilai keren. Ya harus pandai membagi waktunya. Gimana? Pokoknya pandai-pandai lah. Benar. Iya, benar, Pak, benar, Pak. Terus kan, Pak, kadang ada terjadi kendala, Pak, di kalangan mahasiswa nih. Ada yang ikut lomba, berarti itu kategori prestasi gitu kan, Pak. Terus ada juga yang aktif organisasi, tetapi kadang tuh terkendala di dosen, Pak. Misalnya nih kan, Pak, kemarin tuh ada pengalaman, Pak, ikut lomba, terus sama dosennya ini tuh kadang nggak dikasih izin gitu, Pak. Bahkan udah dikasih surat izin juga nggak diizinkan, padahal dengan alasan yang jelas ada ikut lomba. Nah, ikut lomba ini kan termasuk memberikan gitu nama kan, baik, Pak, ya, nama baik, ya. nama baik kampus gitu, Pak. Tapi jadi pertanyaannya, bagaimana sih, Pak, seharusnya peran dari dosen itu tersendiri terhadap prestasi mahasiswa nih gitu, Pak? Oh, ya. Secara aturan memang mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 80%. Iya, benar. Orang yang hadir kuliah di bawah 80% nanti dia tidak boleh mengikuti ujian. Kan gitu, itu aturannya. Iya. Hanya saja tentu perlu kepiawaian kawan-kawan dosen ini untuk menyesuaikan, ya kan?
Tentu mahasiswa juga jangan kebablasan mentang-mentang jadi aktivis pengennya diistimewakan terus. Jadi ini yang tadi nih, waja'alnakum ummatan wasata, kita ini berada di tengah-tengah. Dulu ada salah satu rektor kita ngomong gini, anak-anak yang ketika itu akan pergi berlomba, padahal di saat yang sama jadwal KKN datang. Iya benar Pak. Kan? Di saat yang sama mereka harus ikut dulu pelatihan ini untuk mempersiapkan lomba yang akan dihadapi sebulan atau 2 bulan ke depan. Maka ketika itu ada rektor kita ngomong, anak yang ikut lomba boleh nggak ikut KKN atau tidak aktif di KKN. Kasih tahu sama dosen pembimbing, nilainya jangan ditahan-tahan. Karena sejatinya anak ini juga sebenarnya sudah ber-KKN. Iya benar. Ya kan? Kuliah kerja nyata itu kan maknanya kita itu kerja dalam bentuk aplikasi di lapangan, tidak di kelas. Karena tugas kita di perguruan tinggi ini kan ada 3, pendidikan dan pengajaran. Itu yang didapatkan oleh mahasiswa di kelas. Nah, satu tugas kita yang pertama itu. Yang kedua, penelitian. Inilah bentuknya adik-adik mahasiswa ini buat makalah, buat skripsi, termasuklah dia melakukan penelitian bersama dengan dosennya. Iya, benar. Kemudian yang terakhir, pengabdian masyarakat. Iya. Jadi anak-anaknya ikut lomba itu kan mengabdi itu, memberikan nama harum ke institusi, ya boleh jadi itu juga keluarga dan kampung halamannya. Itu kan bagian dari pengabdian. Iya benar. Jadi itu sudah dapat diberi sebuah nilai dalam bentuk KKN dalam tanda petik juga gitu. Jadi kita nggak boleh saklek-saklek terlalu ribet gitu. Tuhan saja nggak ribet kan. Tuhan itu saking nggak ribetnya. Mempermudah Pak. Ya Allah tuh gimana? Kalian sholat kalau mampu berdiri. Tapi kalau nggak mampu udah duduk aja. Aduh duduk nggak bisa juga ya Allah. Ya udah baring aja. Kan ada alternatif. Benar. Jadi kita nggak boleh saklek. Sebab itu kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah dan tidak pengen menyusahkan kita. Sebab itu pula lah kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa untuk kawan-kawan dosen, maka ini kita coba beri pemahaman untuk anak-anak kita yang aktif di organisasi atau aktif di bidang-bidang pembentukan skill life apa, prestasinya apa, kita beri ruang. Karena ke depan dunia kerja itu tidak melulu hanya karena nilai tadi, yang kayak gitu kan. Bisa jadi orang kadang diterima di sebuah instansi tertentu, yaitu tadi karena dia punya kemampuan skill apa gitu. Itu yang membuatnya. Soft skillnya itu yang membuat dia diterima. Walaupun dia tidak, misalnya dia jadi pemain bola, walaupun dia diterima oleh sebuah instansi lembaga pembiayaan apa, kan enggak main bola tiap hari kan? Iya benar Pak. Tetapi setidaknya kemampuan dia itu, dia nanti bisa mengharumkan nama institusinya. Ya, itu direkrut melalui jalan itu. Boleh jadi mahasiswa kita nanti diterima melalui jalur itu. Nah, karena kita memang memberikan ruang untuk mereka mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing. Ujung-ujungnya kan mengharumkan nama kampus kita juga, alumni kita. Apalagi sekarang ada istilahnya akreditasi ini kan satu diantaranya bagaimana alumni kita itu bekerja di tempat sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Nah, saya kira itu. Oke Pak, berarti secara umum dari dosen itu sangat mensupport lah gitu kan Pak untuk mahasiswa yang berprestasi gitu ya Pak. Mungkin Pak, tadi kan kita udah ngebahas mengenai organisasi, prestasi, terus bagaimana dengan nilai akademik di kelas gitu kan Pak. Nah, dari antara 3 tadi itu Pak, bagaimana sih untuk cara mencapai titik dengan kategori mahasiswa berkarakter? Nah gitu tadi Pak, titik untuk mencapai mahasiswa berkarakter. Bagaimana sih kategori mahasiswa dikatakan berkarakter gitu Pak? Ya baik.
Ya, pertama tentu mahasiswa berkarakter, karakter apa yang ingin kita tuju sekarang ya kan? Benar. Nah, karakter yang ingin kita tuju sekarang ini, ketika dulu kampus kita berubah dari IAIN menjadi UIN, dulu para pendiri kampus ini atau tokoh-tokoh masyarakat itu ada timbul semacam skeptis atau keraguan. Dan jangan nanti ini berubah jadi UIN nih, IAIN nih, boleh jadi nanti ini hilang nih identitas agamanya. Benar, Pak. Hilang identitas agamanya. Jangan sempat terjadi. Jadi keraguan ini yang harus kita jawab. Bagaimana karakter mahasiswa kita? Nah, makanya saya dari dulu di kampus ini memulai, kalau boleh disebut karir tak apa namanya, memulai dari bawah, dari dosen biasa. Terus saya pernah jadi sekretaris prodi. Dulu di masa saya sekretaris prodi pernah 2 kali mengerjakan akreditasi. Jadi ketika asesor itu datang, dia nanya kayak gini. Ya waktu itu di ilmu hukum ya, saya di prodi ilmu hukum. Kata asesor ini untuk apa anak-anak ini belajar usul fikih katanya. Anak-anak ilmu hukum diajar usul fikih. Ini Prof, usul fikih nih kalau kita di ilmu hukum seperti legal drafting gitulah. Usul fikih ini metodologi dalam membuat suatu hukum gitu kan. Nah, terus kalau kita di ilmu hukum ya semacam legal drafting gitulah, lebih kurang gitu kan. Jadi anak-anak ini diajarkan bagaimana metodologi dalam menetapkan hukum secara agama kayak gini. Intinya bahwa karakter kita ini, kita orang yang mampu mengkolaborasikan antara pengetahuan dia yang umum dengan pengetahuan keagamaan. Jadi satu kesatuan. Benar. Nah, integrasi dari bahasa kita kan. Iya, Pak. Mengintegrasikan disiplin ilmunya yang umum dalam tanda petik terintegrasi dengan ibadah yang keren, perilaku yang keren, atau akhlak yang baik. Seperti tadi kita sebut, anak ilmu hukum kita jadi juara nasional dalam musabaqah tilawatul Quran yang mungkin kita duga ini keahlian prodi-prodi hukum keluarga atau hukum ekonomi syariah kayak gitu. Ternyata anak ilmu hukum juga keren. Di mana-mana dia diundang baca Quran, terus ketika bulan Ramadan jadi imam. Itu kan, ini prodi apa nih? Ini prodi ilmu hukum. Nah, ini yang kita maksud mengintegrasi. Itu karakter yang ingin kita tuju sebenarnya. Kita mahasiswa berkarakter, boleh mungkin jago nendang bola, tetapi begitu sholat tiba tidak tinggal. Betul. Saya ingin cerita sedikit. Boleh, Pak. Ya, cerita ini. Dulu Islam itu kan tak dikenal orang di Eropa, di Amerika. Kapan Islam ini dikenal? Mula, kalau boleh kita baca sejarah, mula dikenal Islam itu misalnya semenjak Zinedine Zidane menjadi pemain terbaik Piala Dunia ketika itu ya, dari Prancis kan. Zidane kan orang Islam. Zidane berdoa, Zidane sujud syukur, orang-orang ngapain dia nih kan gitu kan. Oh ternyata orang Islam kayak gitu. Akhirnya orang Prancis itu mengenal Islam, orang-orang seluruh dunia ini mengenal Islam. Jadi boleh jadi pemain bola tetapi Islamnya tetap keren. Ada Muhammad Salah dari Mesir, orang mabuk dia tidak mabuk gitu. Biasa orang begitu menang pesta mabuk gitu kan, menghabiskan malam dengan mohon maaf dengan apa gitu, pesta pora, perempuan-perempuan. Dia tetap menjaga diri sesuai dengan aturan agama. Sekarang siapa tuh yang dari Afrika tuh? N'Golo Kante. N'Golo Kante itu kan. Kan jadi pembicaraan orang, dia datang ke stadion di mana naik sepeda gitu kan. Punya duit banyak, ternyata nggak hambur-hambur, terus membangun kampungnya, bangun masjid, buat stadion. Ini karakter yang sejati ingin kita bentuk. Kemudian ada lagi misalnya di dunia yang lebih keras, misalnya di dunia UFC, ada Habib Nurmagomedov. Orang mengidolakan Habib itu sampai ke luar negeri. Habib kasih materi apa,
hadir orang-orang yang dalam tanda petik mohon maaf yang tidak seakidah dengan kita. Iya. Dia orangnya santun, orangnya profesional. Kalau ngomong itu enggak ya, kalau dalam dunia tinju ini ada namanya trash talk ya. Ya kita boleh, tapi trash talk itu tetap terukur, nggak menyentuh hal-hal yang pribadi, nggak menyentuh hal-hal yang sifatnya sara. Ya kita nge-trash talknya itu ya di bidang yang akan kita lakukan gitu. Kau melawan aku, nah aku cekik, kayak gitu-gitu ya kan. Itu cocok dengan ilmunya dia yaitu sebagai petinju gitu. Nah, ini yang karakter yang ingin kita bentuk sejatinya. Silakan adik-adik mahasiswa kita semua. Tidak mungkin dong kita semuanya akan menjadi ahli fikih kan? Nggak mungkin. Tetapi kita boleh jadi masyarakat biasa, tetapi ibadah kita keren. Itu yang kita sebut tadi, kalau dulu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, ada Ibnu Rushd, ada Imam Hanafi yang walaupun ahli fikih ternyata juga punya pengetahuan ilmu fisika yang tidak kalah. Ini karakter yang insya Allah kita tuju dan kita sekarang sedang bergerak ke sana dan kita mari sama-sama. Tidak usah juga dicemooh Allah. Ya kita sama-sama berikhtiar menuju ke sana. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Wah, menarik sekali ya Pak pembahasan kita pada hari ini. Mungkin terakhir Pak, kami minta harapan dari Bapak terkait dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini gitu Pak. Ya, kepada anak-anak kami, adik-adik kami mahasiswa kuliah, itu target utama. Oke Pak. Bisa 4 tahun keren, paling lama 5 tahun. Jangan dihabiskan semuanya jadi 7 tahun, 14 semester 7 tahun gitu. Bisa selesai tepat waktu, itu menjadi target kita. Nah, di masa-masa 4-5 tahun ini manfaatkan waktu. Pertama, bangun skill life yang baik sesuai dengan bidang talenta yang dikuasai, karena masing-masing punya bidang talenta yang tentu nggak sama. Silakan bentuk karakter diri, jati diri, kenali jati diri kita mau jadi apa. Kemudian yang kedua, berorganisasi. Organisasi penting, karena itu tadi orang yang nggak pandai berorganisasi nanti ketika masuk di dunia kerja dia jadi risih, nggak terbiasa berbeda pendapat. Kita nanti masuk dunia kerja mungkin dengan kawan sekantor, dengan kawan seruangan, karakternya beda-beda, tipe-tipenya beda-beda kan. Ada yang orang suka resek kita. Gimana kita menghadapi orang yang resek? Karena nggak pernah bergaul dengan orang resek kan kita jadi menghilangkan semangat kerja kita. Nggak perlu. Hidup memang harusnya begitu. Nah, tidak akan bisa kita setting harus ketemu dengan orang-orang yang keren terus. Mana ada ya kan? Iya benar. Nah, jadi setiap kita bertemu dengan orang-orang dengan karakter yang tidak setipe dengan kita bisa tetap bergaul, kita tetap bisa bekerja sama. Ini sejatinya kita mulai belajar di organisasi-organisasi ini selama kita jadi mahasiswa ini diantaranya. Iya Pak. Nah, saya kira itu. Dan tentu yang terakhir, kalau tadi ditanya tentang yang berkarakter, karena kita ini adalah Universitas Islam, maka karakter Islam kita yang harus kita nampakkan. Kita sama-sama pemain bola. Oke, orang waktu sholat tiba, kita jangan tinggalkan sholat. Kalau ada kawan-kawan sepermainan yang belum sholat, kita ajak dengan bahasa yang lunak lembut untuk mengajak mereka ikut melaksanakan perintah Tuhan. Saya kira itu. Oke Pak, mungkin terakhir boleh Pak harapan dari Bapak untuk TV Fasih sendiri gitu Pak. Ya. Sama nanti boleh terakhir closing statementnya Pak. Baik, saya berterima kasih yang tidak terhingga kepada kawan-kawan TV FSH. Sebenarnya kita nggak gunakan Fasih lagi ya, karena Fasih ini dulu singkatannya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Sekarang kan nggak ada pakai ilmu lagi. Iya Pak. Jadi ini udah benar nih, FSH, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi memang kita nggak ada ilmunya, jadi nggak pakai fasih lagi. TV FSH, Suskariau. Terutama kepada Saudara Jujun yang awalnya kita minta beliau membidani ini, dan sekarang nih ketemu sama
belahan pinangnya kayaknya dia orang yang seselera gitu kan. Kita ini memang orang yang sama-sama satu selera nih penting. Benar. Ini siapa? Rian, Pak. Rian, Robani. Robani, Pak. Robani. Iya. Olive, Pak. Olive. Ini kan ketemu sama orang-orang yang sekarakter. Kita memang kalau udah ketemu dengan orang sekarakternya kayak nggak makan pun kenyang gitu kan. Setelahnya baru pedih perut kan. Iya, Pak. Ya, gitu. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan tim ini yang sudah luar biasa mengembangkan media sosial kita ini atau media center kita. Luar biasa. Saya juga sudah tengok di IG-nya keren-keren, dan saya pun sudah karena saya ini punya komunitas juga adik-adik yang kori-kori ini, mereka juga nengok medsos kita, katanya keren loh Ustadz apanya. Alhamdulillah. IG-nya sekarang itu udah diatur dengan teknologi tingkat tinggi sepertinya. Padahal handphonenya malu Xiaomi sepertinya. Android. Tapi tengok di luar kan keren. Kalau saya nggak ngomong Xiaomi jadi nggak tahu orang tuh kan. Iya. Gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, ini suatu waktu nanti kita boleh minta Ibu Rektor juga untuk kita ajak di sini ya kan. Boleh, Pak. Podcast Bapak WR supaya mereka tahu kita punya media yang luar biasa nih dari kawan-kawan yang keren nih. Apa nih bahasa ini, 4 serangkai atau apa sebenarnya? 4 sekawan, Pak. 4 sekawan, ya, 4 sekawan. Jadi terima kasih luar biasa dengan pembiayaan yang minimalis ya. Bukan minimalis, mungkin apa ya? Ya minim lah, ya, bukan plus gitu, bukan plus tapi min gitu ya. Kita bisa tetap berbuat. Ini sudah sangat luar biasa. Kemarin saya dari tangga jalan ke bawah, Pak Jujun bawa CPU. Di mana Pak? Ini yang kemarin saya perbaiki Pak. Kan kira CPU rusak diperbaiki. Ya alhamdulillah, terima kasih ya iya, untuk Pak. Kawan semua. Ini luar biasa nih, tak ada kata-kata yang bisa untuk disebutkan. Kalau hanya ngomong terima kasih itu tak terwakili sebenarnya. Aduh. Terima kasih. Kata-kata itu tidak mewakili suara hati kita, Fakultas Syariah dan Hukum, untuk mengucapkan luar biasa dari kawan-kawan tim ini, ya, tim TV FSA ini. Melalui ini saya sampaikan harapan ke Ibu Rektor, boleh dong datang nanti untuk menyiapkan waktunya, minta waktu kita untuk beliau juga ikut podcast di sini ya kan? Boleh, Setuju Pak. kan? Setuju, Pak. Kita minta nanti. Saya kira itu. Iya, Pak. Boleh mungkin terakhir closing statement-nya, Pak. Ya, closing statement-nya pertama untuk adik-adik mahasiswa ya, seperti tadi ya. Kampus ini adalah tempat kalian menyemai diri. Ya, atau boleh kalau bahasanya kami menyemaikan adik-adik mahasiswa agar bertumbuh, berkembang, lalu nanti berbuah. Berbuah ini berarti masuk ke dunia kerja, siap untuk dipanen oleh stakeholder atau user kita. Ya tentu sesuai dengan selera para pengguna ya. Jadi adik-adik kita ini, anak-anak mahasiswa kita ini, begitu dia tamat, siap dipanen oleh dunia kerja manapun, sesuai dengan bidang apa yang mereka butuhkan. Keahliannya masing-masing. Saya kira itu. Oke, Pak. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada hari ini, kita belajar bahwa nilai itu memang penting, tapi karakter adalah investasi yang jauh lebih penting untuk masa depan gitu ya, Pak. Mungkin sekian topik pembahasan kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan telah meluangkan waktunya. Semoga dapat menginspirasi dan motivasi kita semua. See you di Nadi Fasih, narasi diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.